Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Chandrawati, di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat dari malam hari hingga pagi hari ini. Bapa, di pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menerangi hati kami, menolong kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami untuk semakin hari dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi ini berjudul Sang Mesias, Pengharapan yang Sejati. Renungan ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, momen Natal merupakan momen yang penuh dengan sukacita untuk merayakan kehadiran Sang Juru Selamat yang telah lahir di dunia. Semarak Natal nampak pada berbagai kemeriahan acara Natal dan pernak-pernik Natal dan hiasannya. Ada banyak cara orang untuk mengekspresikan sukacita Natal. Demikian juga dengan Simeon, seorang yang saleh dan benar, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan bagi Israel adalah suatu penantian kelepasan untuk Yerusalem yang akan dilakukan oleh Sang Mesias yang sangat dinanti-nantikan bangsa Israel. Kehadiran Sang Mesias di dunia adalah penghiburan ilahi, sehingga kedatangan Sang Mesias diresponi dengan sukacita dan pujian. Dengan tuntunan Roh Kudus,
Simeon datang ke bait Allah untuk bertemu dengan sang bayi, sang juru selamat yang menjadi pengharapan bagi bangsa Israel. Respon Simeon ketika melihat sang juru selamat, ia menyambutnya, menatangnya sambil memuji Allah. Suatu ungkapan sukacita yang luar biasa. Penghiburan yang dinantikan datang untuk membawa pengharapan sejati bagi bangsa Israel, yaitu pengharapan akan keselamatan bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan kehidupan, masihkah kita menaruh pengharapan kita di dalam Dia yang telah datang menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya? Tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir. Selalu ada alasan untuk memuji dan bersyukur kepada Kristus, Sang Pengharapan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Kristus di dunia ini untuk menganugerahkan keselamatan dan memberikan pengharapan yang sejati. Bimbing kami Tuhan untuk terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Dan kami rindu senantiasa memuji dan bersyukur untuk karya keselamatan-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.